IHSG terjun bebas. Alarm trading halt nyala sampai 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Modal asing senilai 12,55 triliun lenyap dari pasar kita cuma dalam sepekan. Belum lagi petinggi BEI dan OJK kompak mundur berjamaah. Bapak Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Ada apa dengan pasar modal RI? Bayangin, kamu lagi belanja di mall yang kelihatannya super megah dan ramai, tapi tiba-tiba ada pengumuman keras. Perhatian, ada masalah serius di dalam. Apa yang terjadi? Orang-orang pasti langsung panik dan keluar kan? Nah, itulah yang lagi kejadian sama bursa saham kita belakangan ini. Pasar saham kita rontok 8%, asing pada kabur. Kekacauan ini semua terjadi imbas pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI, yaitu perusahaan riset yang menyediakan indeks dan data pasar saham global asal Amerika Serikat yang jadi acuan investor global. Intinya dalam laporan MSCI ini meragukan mekanisme free float kita, dengan kata lain pasar modal kita dinilai kurang transparan. Akibatnya, MSCI membekukan sementara rebalancing indeks di pasar saham Indonesia, sampai otoritas terkait menemukan dan menjamin mekanisme free float di tanah air sesuai harapan MSCI. Usut punya usut, sejak Oktober 2025, MSCI udah ngusulin metode baru perhitungan free float untuk Indonesia. Mereka ngusulin pakai Monthly Holding Composition Report dari Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai referensi tambahan, supaya data kepemilikan saham lebih rinci dan terpercaya. Soalnya MSCI ini khawatir banyak potensi perilaku perdagangan terkoordinasi alias saham gorengan di IHSG. Usulan dari MSCI ini sempat alot, OJK, BEI, dan KSEI sempat keberatan. Katanya data dari KSEI itu masih mencampur kepemilikan saham di bawah dan di atas 5%. Jadi benar-benar nyampur sahamnya yang dimiliki publik dan pemegang saham besar. Karena itu otoritas kita langsung berdiskusi dengan MSCI, meminta perlakuan yang setara karena metode ini tidak diterapkan di bursa negara lain. Diskusinya berjalan panjang bahkan sampai BEI dan OJK terbang ke Amerika Serikat pada Desember 2025 lalu. Nah, sebagai langkah perbaikan, awal Januari 2026 BEI udah ngerinci data free float yang dipublikasikan. Tapi ternyata menurut MSCI, upaya itu masih belum cukup. MSCI pun ngasih batas waktu. Kalau transparansi ini nggak membaik sampai Mei 2026, status pasar modal Indonesia bisa ditinjau ulang. Dampaknya serius, porsi Indonesia di indeks MSCI bisa dipangkas, dan skenario terburuknya turun kasta, dari emerging market ke frontier market. Ya, jadi mereka minta, coba dong datanya tuh diklasifikasi lebih detail lagi. Jadi benar-benar dibuka lah gitu. Saya pengen yang murni perorangan ini berapa persen gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia. Banyak sekali saham-saham yang secara likuiditas tipis, tapi pergerakannya cukup tinggi, cukup volatilitasnya tinggi lah kayak gitu. Jangan dianggap sepele. Manipulasi pasar ini bukan cuma soal bikin investor rugi, tapi kepercayaan ikut goyang, investasi asing bisa seret masuk, dan lagi-lagi ujungnya berdampak ke pertumbuhan ekonomi serta ke lapangan kerja masyarakat luas. Setelah kekacauan terjadi, sejumlah pejabat yang selama ini ngurus pasar modal mundur secara berjamaah pada Jumat 30 Januari. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral demi mendukung upaya pemulihan yang diperlukan. Menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Selang sehari, pemerintah menyampaikan pesan Presiden kepada investor dan publik, serta mengumumkan para pejabat pengganti.
Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita, dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia. Friederike Widyasari Dewi sebagai PLT Ketua dan Wakil Ketua OJK, lalu Jeffrey Hendrik sebagai pejabat sementara Direktur Utama BEI. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau manipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa indeks provider global dan kami sudah menampung apa yang diharapkan dan semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor, baik investor global maupun investor domestik kita. Meski sempat terjadi huru-hara pasar modal, Menteri Keuangan jamin IHSG bangkit dan fundamental ekonomi kokoh. Kita membuktikan sistemnya sudah cukup baik, jadi nggak akan ada gangguan di bursa. Kalau udah gitu, maka akan lihat ke fundamental kan, fundamental ekonominya bagus, saya perbaiki terus, akan membaik terus ke depan. Tahun ini mungkin kalian bisa tunggu, bisa saya dorong ke mendekati 6%. Keuntungan perusahaan listed kita juga akan naik, bursanya akan naik. Jadi Anda nggak usah khawatir. Huru-hara pasar modal kemarin jadi pengingat, bursa bukan cuma soal angka naik turun, tapi soal kepercayaan. Saat transparansi dipertanyakan, investor panik dan pasar langsung bereaksi. Kini otoritas mulai berbenah, pengawasan diperketat, dan janji perbaikan disampaikan. Menurut kamu, apakah ini benar-benar awal dari bersih-bersih bursa?